Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kresna Respita Bagaskara, NPM 2021 144 500 144. Saya ingin mempresentasikan review terkait dengan judul penelitian saya. Referensi 1, judul, tahun dan asal, usulan penerapan lean manufacturing dengan menggunakan WAM dan falsat untuk meminimalkan waste pada proses produksi. Penulis Tanjung Madu Saputra, Program Studi Teknik Industri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Latar belakang, CV Bill Sen adalah perusahaan konveksi yang memproduksi celana kolor. Perusahaan menghadapi pemborosan pada setiap proses produksi, termasuk cacat produksi, waktu menunggu, dan jarak antar stasiun kerja yang kurang optimal. Pemborosan ini menyebabkan proses produksi tidak efisien dan tidak mencapai target produksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dengan pendekatan lean manufacturing menggunakan metode WAM dan falsat. Rumusan masalah pada penelitian ini: bagaimana aliran proses dan aliran informasi pada proses produksi CV Bill Sen. Yang kedua, apa saja pemborosan yang terjadi dalam proses produksi? Bagaimana saran untuk perbaikan mengeliminasi future state value stream? Tujuan penelitian yang setelah saya review, poin pertama, mengidentifikasi aliran proses produksi, mengidentifikasi waste pada proses produksi, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi waste. Metode yang digunakan, Waste Assessment Model WAM. WAM ini digunakan untuk mengidentifikasi proses pemborosan dalam proses produksi. Alat yang digunakan adalah Waste Relationship Metric atau yang lebih dikenal WRM, memetakan keterkaitan antar jenis waste dan membantu menentukan prioritas perbaikan. Waste Assessment Questionnaire atau WAQ mengidentifikasi dan menilai dominasi pemborosan melalui wawancara observasi dengan operator. Penerapan WAM sendiri di penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan WAM untuk mengidentifikasi pemborosan dalam setiap tahap produksi di CV Bill Sen. Waste Relationship Metric WRM membantu memahami keterkaitan antara pemborosan seperti wetting defect dan innovation processing. Waste Assessment Questionnaire atau WAQ mengukur tingkat dampak setiap pemborosan dengan hasil menunjukkan defect sebagai waste terbesar, diikuti oleh inappropriate processing yang menjadi dasar prioritas perbaikan. Yang kedua, value stream analysis tools atau yang lebih dikenal falsat. Dalam penelitian ini ia memetakan aliran nilai dalam proses produksi, membedakan aktivitas value added, non value added, dan necessary but non value added atau nilai-nilai yang tidak memberikan nilai tambah. Alat utama yang digunakan adalah Process Activity Mapping atau PAM untuk memetakan operasi, transportasi infeksi, penundaan, dan penyimpanan. Penerapan falsat digunakan untuk memetakan aliran produksi dari bahan baku hingga produk jadi dengan fokus pada aktivitas yang bernilai tambah. Melalui proses PAM, peneliti mengidentifikasi aktivasi non-value dan non-value seperti jarak antara stasiun yang terlalu jauh yang berkontribusi pada waste jenis transportation. Hasil penelitian ini menemukan bahwa waste terbesar dari CV Bill Sen adalah defect sebesar 18,65%. Itu didapatkan dari inappropriate processing terbesar dari defect sebesar 18,5% dan inappropriate processing sebesar 4,5%. Setelah diterapkan perbaikan, terjadi pengurangan waktu non value added NFA sebesar 50% dan necessary but non value added sebesar 11,90%. Total lifetime menurun dan
dari 4,35 detik menjadi 3,6 detik. Kelebihan dari penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis melalui uang dan falsat yang terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan meminimalisasi pemborosan. Kekurangannya dari penelitian ini hanya fokus pada jenis produk celana kolor, sehingga generalisasi hasil produk dan lain dalam perusahaan ini belum diuji. Saran dari saya ialah penelitian harus lebih lanjut, sebaiknya memperluas cangkupan produk yang dianalisis, atau dapat juga dilakukan studi jangka panjang mengenai dampak implementasi solusi pada efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Referensi kedua yaitu penerapan layanan manajemen untuk meminimalisasi waste pada lini produksi CV Mandiri Jaya dengan metode uang dan falsat. Tahun 2003, penulis Muhammad Maulanda, juga dosen pengampu saya, izin Pak Endang Swendar atau Alivia Teja Prasisti. Latar belakang CV Mandiri Jaya adalah industri rumahan yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya produksi sampo. Dalam produksinya terdapat banyak kegiatan tidak bernilai tambah yang menjadi waste, seperti waktu menunggu operator yang menghambat produktivitas. Penelitian ini berfokus pada pengukuran waste dan memberikan rekomendasi perbaikan menggunakan metode Waste Assessment Model atau WAM dan Value Stream Analysis Tools. Rumusan masalah: bagaimana mengidentifikasi dan meminimalisasi waste pada proses produksi sampo di CV Mandiri Jaya menggunakan uang dan falsat. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara waste dan mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, Waste Assessment Model atau WAM, digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses produksi menggunakan dua alat, yaitu WRM dan WAQ. WRM digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemborosan seperti wetting proses dan defect serta menentukan proses eliminasinya. WAQ sendiri ini adalah sebuah kuesioner yang membantu mengidentifikasi jenis pemborosan yang didiagnosis berdasarkan tanggapan dari karyawan. Setelah itu, menggunakan falsat digunakan untuk memetakan aliran nilai dari aktivitas produksi dan memisahkan aktivitas yang bernilai tambah dan yang tidak. Proses ini mengidentifikasi area dengan pemborosan terbesar dan merancang alur proses produksi yang lebih efisien. Hasil penelitian ini ada 3 waste terbesar yang diidentifikasi adalah wetting 19%, processing 16%, dan defect 15%. Berdasarkan metode WRM dan WAQ, waste proses memiliki nilai terbesar yaitu 19,42%, diikuti motion 17,20%. Dengan penambahan mesin dan operator yang diusulkan untuk mengurangi waktu menunggu dalam proses produksi. Kelebihan penelitian ini, penggunaan uang dan falsat memberikan analisis menyeluruh terkait lini produksi. Kekurangan, penelitian hanya fokus satu produk seperti sampo, sehingga generalisasi produk belum diuji lainnya dan tidak ada uji validasi dan rekomendasi perbaikan seperti pengukuran hasil setelah penerapan penambahan atau SOP baru. Saran: perlu dilakukan validasi terhadap rekomendasi perbaikan melalui pengujian langsung di lapangan. Studi lebih lanjut bisa diperluas pada produk lain di CV Mandiri untuk melihat efektivitas penerapan layanan manajemen pada berbagai lini produksi. Referensi ketiga yaitu judul, tahun dan asal, identifikasi dan minimalisasi waste untuk perbaikan proses produksi tas kulit dengan pendekatan layer manufacturing di PT Mandiri Jogja Internasional 2019. Alim Nuraini Makrifro, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Latar belakang dari penelitian ini ialah PT Mandiri Jogja Internasional adalah produsen tas kulit yang mengalami pemborosan pada proses produksi seperti waktu menunggu yang lama, gerakan operator yang berlebihan, dan penumpukan persediaan bahan setengah jadi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan lean manufacturing untuk mengidentifikasi dan minimalisasi pemborosan dan demi meningkatkan efisiensi pada proses produksi tas kulit. Rumusan masalah dari penelitian ini, apa saja pemborosan yang terjadi, bagaimana meminimalkan pemborosan dengan pendekatan lean manufacturing PT M Join. Tujuan penelitian mengidentifikasi pemborosan pada proses produksi, mengklasifikasikan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, meningkatkan nilai proses sel efisiensi PCE perusahaan. Metode yang digunakan value stream mapping atau SMM digunakan untuk memetakan aliran nilai dari seluruh produksi, mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah value added dan tidak memberikan nilai tambah, membantu memvisualisasikan pemborosan seperti menunggu dan gerakan yang tidak perlu. Proses activity mapping digunakan untuk menganalisis aktivitas di lini produksi, mengukur waktu yang diperlukan untuk setiap proses. PAM membagi aktivitas menjadi 3 kategori: aktivitas bernilai tambah, aktivitas yang tidak diperlukan tetapi tidak memberi nilai tambah, dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Hasil dari penelitian ini berdasarkan SME PCE di perusahaan sebelum perbaikan adalah 15,20% yang dianggap tidak ramping. Namun setelah dilakukan perbaikan, PCE meningkat menjadi 42,05%. Pemborosan utama yang teridentifikasi adalah wetting 34,62% dan unitary motion 19,23%. Usulan perbaikan meliputi pemendekan jarak antar workstation, penambahan pekerja dan workstation 3, serta mengimplementasikan line balancing dan metode time measurement atau yang dikenal MTM. Kelebihan dari penelitian ini menggunakan metode lean manufacturing yang efektif dalam mengidentifikasi dan meminimalisasi waste. Kekurangannya, penelitian hanya berfokus pada jenis produk tas sako yang mungkin tidak mewakili semua produk PT M Join. Tidak semua faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi efisien diperuntukkan seperti faktor perubahan permintaan pasar. Saran dari penelitian ini, penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan jenis produksi, melakukan studi lebih lanjut mengenai dampak faktor eksternal seperti permintaan pasar atau kendala rantai pasokan terhadap efisiensi produksi. Referensi 4, judul tahun asal. Perancangan lean manufacturing dengan menggunakan falsat pada lini produksi mebel untuk meminimalisasi waste, CV Ara Samudra tahun 2022. Prima Ajit Handrik Pramata, Universitas Sultan Agung, Semarang. Latar belakang dari penelitian ini dilakukan karena CV Ara Samudra yang bergerak di bidang manufaktur mebel mengalami berbagai pemborosan dalam proses produksinya seperti waktu tumbuh yang berlebihan, transportasi yang tidak efisien, dan produk cacat. Pemborosan ini menyebabkan efisiensi produksi menurun, tidak tercapai target produksi, dan meningkatnya biaya operasional. Rumusan masalah dari penelitian ini: 1. Bagaimana aliran produksi dan informasi pada proses produksi di CV Ara? Bagaimana cara mengurangi waste pada produksi di CV Ara? 3. Bagaimana saran rekomendasi perbaikan untuk mengeliminasi waste pada proses produksi di CV Ara? Tujuan utamanya ialah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aliran proses produksi dan informasi di CV Ara Samudra, merancang sistem manufacturing untuk meminimalisasi waste, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan pencapaian target produksi. Metode yang digunakan adalah metode WAM. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemborosan waste seperti waiting time, overproduction, dan defect di berbagai tahapan produksi. Penelitian mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Kemudian menggunakan WAM untuk mengetahui area yang paling banyak mengalami pemborosan. Dan falsat sendiri mengidentifikasi waste. Falsat digunakan untuk memetakan alur-alur produksi dan memilih tools yang tepat untuk dianalisikan lebih lanjut. Peneliti menggunakan falsat untuk membuat peta proses, mengidentifikasi akar masalah, memberikan rekomendasi perbaikan seperti layout lantai produksi, dan mengurangi aktivitas non value added. Dari hasil penelitian ini, peneliti berhasil mengidentifikasi jenis-jenis waste yang ada di CV Ara dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pemborosan tersebut. Beberapa waste identifikasi termasuk overproduction,
inventory, waiting, transformation, defect, motion, dan processing. Implementasi lean manufacturing dengan menggunakan metode Falsat berhasil mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi proses produksi secara signifikan. Kelebihan dari penelitian ini, implementasi Falsat memberikan pendekatan yang komprehensif untuk memahami aliran nilai pemborosan dalam proses produksi. Kekurangan dari penelitian ini, peneliti ini tidak membahas biaya implementasi perbaikan yang merupakan aspek penting dalam penerapan lean manufacturing. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis yang lebih luas dengan mencakup berbagai lini produksi dan produk lainnya. Selain itu, penambahan analisis biaya untuk implementasi perbaikan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keuntungan ekonomis dan penerapan lean manufacturing. Implementasi studi yang lebih berkelanjutan untuk melihat efek jangka panjang dari perubahan yang diusulkan juga sangat dianjurkan. Berikut representasi 5 dari saya, judul tahun dan asal, peningkatan efisiensi proses produksi benang dengan pendekatan lean manufacturing menggunakan metode Wan dan Falsat di PT SCJ tahun 2020. Dian Restanis, Nimade Sudri, Yeni Widiarti, Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Indonesia, Tangerang Selatan, Banten. Latar belakang penelitian dilakukan di PT SCJ, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi benang, khususnya benang P100 polyester 100%. Perusahaan ini menghadapi masalah overproduction, inventory berlebih, dan motion yang tidak efisien yang menyebabkan ketidakefisiensian dalam proses produksi. Rumusan masalah dari penelitian ini utamanya adalah bagaimana mengurangi proses pemborosan dalam proses produksi benang P100 melalui pendekatan lean manufacturing dengan metode WAM dan Falsat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis waste yang dominan dalam proses produksi benang P100 di PT SCJ dan mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Metode yang digunakan yaitu WAM digunakan untuk mengidentifikasi waste yang dominan dalam proses produksi benang P100. WAM membantu dalam penyusun peringkat jenis pemborosan seperti overproduction, inventory, dan motion, serta menilai dampak pemborosan terhadap efisiensi produksi. Falsat sendiri diterapkan setelah WAM untuk memetakan aliran produksi dan memilih alat-alat pemetaan atau kita mapping tools yang sesuai seperti proses activity, PAM, dan supply chain response metric atau SCRM. Metode ini digunakan untuk menganalisis lebih lanjut akar penyebab waste yang memberikan rekomendasi perbaikan. Dari hasil penelitian ini berhasil mengidentifikasi 3 jenis waste yang paling dominan. Yang pertama yaitu overproduction, yang kedua inventory, dan yang ketiga motion. Rekomendasi perbaikan yang diberikan meliputi penambahan alat bantu atau hand truck, penambahan operator, penerapan metode forecasting, pengendalian persediaan, dan perbaikan tata letak ruang. Implementasi ini berhasil menurunkan lead time dari 133,13 menit menjadi 115,3 menit dan meningkatkan proses cycle efficiency atau FPCE dari 40,85% menjadi 56,46%. Kelebihan dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan yang dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam industri yang sama. Lalu kekurangan fokus penelitian ini terbatas pada satu produk sehingga hasilnya tidak merepresentasikan untuk seluruh lini produksi perusahaan. Saran untuk penelitian ini, selanjutnya melakukan analisis biaya yang lebih mendalam terhadap implementasi perbaikan yang diusulkan. Selain itu, studi lebih lanjut dapat mencakup berbagai lini produksi atau produk di perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perbaikan diterapkan dalam jangka panjang. Berikut representasi 6 dari saya, yaitu judul tahun dan asal, analisis lean manufacturing menggunakan WAM dan Falsat untuk mengurangi waste proses produksi teh dalam kemasan 300 ml di PT SCJ 2020. M. Abdul Mukmin, Sofiani Nawan Nurbani, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana Bandung. Latar belakang dari penelitian ini, PT SCJ sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup serius dalam proses produksi teh dalam kemasan
300 ml. Terdapat aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, seperti pergerakan yang tidak diperlukan, waktu menunggu, produk cacat, yang semuanya menyebabkan berkurangnya efisiensi aktivitas produksi. Rumusan masalah utama yaitu yang identifikasi adalah keberadaan waste yang signifikan dalam proses produksi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi dan minimalisir waste yang terjadi, serta faktor apa saja yang menyebabkan pemborosan tersebut. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi jenis-jenis waste yang dominan dari proses produksi. PTSJ memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif, meningkatkan efisiensi dan minimalkan pemborosan. Metode yang digunakan adalah metode WAM dan FALSAT. Metode WAM sendiri mengidentifikasi pemborosan pada proses produksi dan menggunakan metrik pemborosan dan kuesioner penilaian waste. WAM membantu menentukan jenis-jenis pemborosan yang paling dominan seperti defect, motion, dan wetting. Dalam penelitian ini defect ditemukan sebagai waste terbesar dengan persentase 32,50%, dan metode FALSAT mengidentifikasi setelah metode WAM. Metode FALSAT ini digunakan memilih alat pemetaan yang tepat untuk memvisualisasikan aliran proses produksi. Proses ini melibatkan pemetaan aktivitas proses, menemukan area-area di mana pemborosan terjadi sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang lebih lanjut untuk proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 jenis waste yang paling dominan. Pertama, proses produksi teh, yaitu defectnya 32%, yang kedua motion 13%, dan yang terakhir wetting 13,50%. Rekomendasi perbaikan meliputi program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan operator, perbaikan tata letak fasilitas, peningkatan pengawasan, dan penerapan kebijakan operasional efisien. Selain itu, seperti penggunaan 2 mesin per operator. Kelebihan dari penelitian ini menggunakan metode yang terstruktur seperti WAM dan FALSAT untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemborosan secara sistematis. Kekurangan dari penelitian ini, jurnal ini tidak secara rinci menjelaskan analisis biaya yang terkait dengan implementasi perbaikan yang dibutuhkan atau yang diusulkan. Karena hal itu merupakan faktor penting untuk mengambil keputusan yang diambil manajemen, serta saran untuk peneliti sebaiknya selanjutnya disarankan agar dilakukan analisis biaya yang lebih mendalam terkait implementasi perbaikan yang diusulkan. Selain itu, perluas studi ke produk lain dan teknik produksi lainnya di PTSJ, karena perbaikannya itu mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif. Penelitian juga dapat dikembangkan untuk menilai dampak jangka panjang dari perbaikan yang diterapkan. Berikut referensi 7 dari saya, yaitu penerapan waste assessment model dan value stream analysis tools untuk meningkatkan efisiensi di PTSJ pada tahun 2019, Sima Sembayang dan Sembiring, Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini, setelah saya baca, perusahaan pengolahan air bersih mengalami ketidakefisiensian dalam mencapai permintaan pelanggan sebesar 3.800 mm per bulan. Rata-rata kapasitas produksi hanya mencapai 87% dari permintaan sekitar, yaitu 3.306 meter per kubik per bulan. Salah satu penyebabnya adalah pemborosan dalam proses produksi air seperti pemborosan waktu proses dan waktu menunggu. Rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana caranya mengidentifikasi pemborosan dalam proses pengolahan air di PTSJ dan merancang solusi untuk meminimalkan pemborosan tersebut. Dan dari tujuan penelitian ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan waste dalam proses pengolahan air bersih dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi produksi di PTSJ. Metode yang digunakan yaitu metode WAM, digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam pengolahan air limbah di PTSJ. Ini mencakup penggunaan waste relativity metric atau WRM untuk menentukan keterkaitan antara pemborosan dan waste. Dan WAK sendiri mengukur dominasi pemborosan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemborosan terbesar adalah di processing 27,0%. FALSAT digunakan untuk analisis yang sesuai untuk mengatasi pemborosan. PAM dipilih sebagai alat utama untuk memetakan aktivitas bernilai tambah, tidak bernilai tambah, dan aktivitas yang tidak diperlukan.
tetapi menambah nilai sehingga memberikan solusi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemborosan terbesar berasal dari defect dengan persentase 21,90%, disusul oleh overproduction yaitu 18%, dan inventory 15,97%. Penelitian ini direkomendasikan beberapa perbaikan seperti mengurangi defect dengan menyediakan tempat khusus untuk produk yang sedang menunggu seperti berikutnya. Selain itu, penggunaan mesin filter press untuk mempercepat proses pengering juga disarankan agar waste delay dapat diminimalkan. Lalu kelebihan dari penelitian ini menggunakan metode Falstad dan Wang secara terstruktur dan mengidentifikasi waste, memberikan hasil yang aplikatif untuk perbaikan produksi. Kekurangan dari penelitian ini yaitu penelitian tidak mencakup analisis biaya, implementasi, dan rekomendasi perbaikan yang penting untuk pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan. Saran dari saya yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup analisis biaya untuk implementasi perbaikan yang disarankan, sehingga lebih mudah dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Selain itu, perluasan penelitian ke lini produksi lain di pabrik ini atau industri sejenis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah pemborosan dan peningkatan efisiensi. Referensi 8 dari saya yaitu judul, tahun, dan asal penggunaan metode Falstad dan Wang untuk mereduksi limbah pada pabrik timah di Pasuruan 2024. Penulisnya Sri Rahayu Pram Eliana Kelvin dari Departemen Departemen Sistem Informasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Setelah saya baca latar belakang dari penelitian ini, penelitian dilakukan di sebuah pabrik timah di Pasuruan yang memproduksi LED dan LED alloy dari aki bekas melalui 3 tahap proses utama yaitu baterai breaker, furnace, dan refining. Proses produksi mengalami beberapa kendala, terutama terikat pemborosan waste seperti waktu menunggu, transportasi berlebihan, cacat produk. Waste ini mengakibatkan cycle time yang lama sehingga waktu produksi tidak maksimal. Sementara rumusan masalah dari jurnal ini, masalah yang dihadapi pabrik ini adalah bagaimana mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi dalam proses produksi dan bagaimana menguranginya untuk meningkatkan efisiensi produksi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pemborosan dalam proses produksi timah dan LED alloy, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperbaiki cycle time dan mengurangi waste. Lalu metode yang digunakan yaitu metode WAM digunakan untuk mengidentifikasi jenis pemborosan waste dalam proses produksi. WAM memanfaatkan Waste Relationship Metric atau WRM untuk menentukan hubungan antara pemborosan dan waste. Sementara WAKI untuk menilai tingkat dominasi pemborosan di proses produksi. Falstad sendiri digunakan untuk memetakan aliran nilai value stream dalam proses produksi, memisahkan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Metode ini menggunakan proses activity mapping atau yang lebih dikenal dengan PAM. Dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemborosan terbesar dari defect dengan persentase 21,90%, disusul oleh overproduction 18% dan inventory 15,97%. Penelitian ini direkomendasikan beberapa perbaikan seperti mengurangi defect dengan menyediakan tempat khusus untuk produk yang sedang menunggu proses berikutnya. Selain itu, penggunaan mesin filter press untuk mempercepat pengeringan juga disarankan oleh agar waste minimalkan. Kelebihan penelitian ini menggunakan metode analisa secara struktur dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi waste, memberikan hasil yang aplikatif untuk perbaikan produksi. Kekurangannya, penelitian ini tidak membahas dampak dari perubahan terhadap kapasitas tenaga atau keterampilan yang dibutuhkan. Implementasi seperti penggunaan mesin baru mungkin memerlukan pelatihan atau perubahan dalam alat kerja dapat mempengaruhi performa pekerja. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup uji coba atau simulasi untuk memastikan efektivitas solusi yang diusulkan dalam mengurangi pemborosan jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan analisis mengenai dampak perubahan terhadap tenaga kerja. Berikut referensi 9 dari saya yaitu judul, tahun, dan asal implementasi layanan servis dengan metode WAM dan Falstad untuk meminimalisasi waste pada loading steel plate tahun 2022. Penulis Evi Febianti Kulsum.
Andrian Rizky Pratama, Leli Herliana, Bobi Kurniawan, Emda Adha, Ilhami, Ade Erman SM, Yusraini Muharni, Anting Wulandari dari Departemen of Industrial Engineering Universitas Sultan Agung Tirtayasa Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini, industri jasa perubahan pelabuhan termasuk dalam proses bongkar muat barang melainkan peranan penting dalam perdagangan internasional. Proses ini seringkali mengalami kendala. Kendala itu yaitu mengalami seperti pemborosan yang menyebabkan penurunan efisiensi, keterlambatan pelayanan, berkurangnya pendapatan PT SCJ. Sebuah perusahaan jasa bongkar muat mengalami pemborosan dalam kegiatan loading steel plate yang berujung pada demurrage, yakini keterlambatan dalam bongkar muat yang menyebabkan denda bagi perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada bagaimana mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses loading steel plate di PT SCJ menggunakan metode WAM dan Falsat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi urutan waste tertinggi hingga terendah, menemukan faktor dominan penyebab waste, serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proses loading steel plate. Metode ini digunakan adalah metode WAM. WAM digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses loading steel plate. Peneliti ini menggunakan Waste Relation Metric dan Waste Assessment Questionnaire untuk menilai jenis pemborosan yang terjadi. WRM membantu menentukan keterkaitan antar jenis waste. Sementara WAKI digunakan untuk memperoleh nilai pemborosan waste yang digunakan atau diurutkan berdasarkan prioritas perbaikan. Sementara metode kedua yaitu Value Stream Analysis. Setelah diidentifikasi melalui WAM, Falsat diterapkan memilih alat pemetaan yang tepat guna menganalisis dan mengevaluasi proses yang terlibat. Peneliti menggunakan proses Activity Mapping atau PAM dan Value Stream Mapping (VSM) untuk memvisualisasikan proses baik dalam keadaan saat ini maupun usulan perbaikan future state. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan value added dan mengusulkan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis pemborosan tertinggi yang terjadi adalah wetting 20,697%, diikuti oleh defect 19,80% dan motion 14,80%. Faktor utama yang menyebabkan pemborosan adalah lamanya proses pendinginan kargo sebelum steel plate yang dapat dimuat. Nilai proses stylist efisiensi PCE saat ini adalah 46,25%. Dan setelah usulan perbaikan, nilai PCE dapat meningkat menjadi 67,30%, menunjukkan peningkatan yang sebegitu efisien, yaitu sebesar 20,15%. Setelah ini, kelebihan penggunaan metode dan Falsat secara terstruktur mengidentifikasi pemborosan secara detail dan memberikan usulan perbaikan yang terukur. Sementara kekurangan penelitian ini hanya membahas dampak perubahan terhadap alur kerja keseluruhan. Implementasi perbaikan yang diusulkan mungkin memerlukan penyesuaian yang mempengaruhi departemen lain. Namun hal ini tidak dijelaskan secara mendalam di jurnal ini. Namun saran dari saya untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis biaya dengan mempertimbangkan bagaimana perubahan proses berdampak pada departemen lain dan alur kerja keseluruhan. Selain itu, studi juga bisa lebih mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi layanan servis seperti kondisi cuaca dan keterbatasan peralatan. Berikut informasi terakhir dari saya, yaitu judul tahun dan asal perancangan layanan manufacturing dengan menggunakan WAM dan Falsat untuk meminimumkan waste pada studi kasus PTSJ 2019, Tasmin Satria dan DKK dan kawan-kawan. Serta latar belakang dari penelitian ini dilakukan di PT SCJ bergerak di bidang minuman seperti teh dan minuman jelly. Perusahaan menghadapi masalah pemborosan waste dalam proses produksi yang menyebabkan penurunan efisiensi dan peningkatan biaya produksi. Produk reject seringkali melebihi standarisasi perusahaan, terutama pada produk teh original 450 ml. Rumusan masalah dari penelitian ini, masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengurangi proses pemborosan proses produksi guna meningkatkan efisiensi operasional.
Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aliran nilai PTSI, menentukan jenis pemborosan paling dominan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menerapkan metode lean manufacturing. Namun, metode yang digunakan yaitu metode Wamda-Palsat. Metode Wamda-Palsat ini digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan di lantai produksi dengan menggunakan WRM dan Waste Assessment Questionnaire. Palsat, setelah waste diidentifikasi, waste digunakan untuk memilih alat pemetaan yang tepat, seperti activity mapping dan supply chain response metric atau SCRM. Alat ini membantu memetakan proses secara detail dan mengidentifikasi akar masalah dan pemborosan. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa defect terbesar adalah 20,92%, diikuti oleh inventory overproduction. Setelah implementasi lean manufacturing, waktu lead time produksi turun menjadi dari 20,25 detik menjadi 14.764,4 detik, dan proses cycle efficiency meningkat dari 39,12% menjadi 53,66%. Rekomendasi perbaikan mencakup pengurangan aktivitas non-value-added (NFA) atau penerapan forecasting pada preventif. Kelebihan penggunaan Wamda-Palsat memberikan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemborosan pada penelitian ini. Kekurangan penelitian ini tidak mencakup analisis dampak perubahan terhadap tenaga kerja dan kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi perbaikan. Saran dari saya, penelitian ini selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis ke produk dan lini produksi lainnya, serta memasukkan analisis dampak perubahan terhadap sumber daya manusia dan biaya implementasi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan lean manufacturing di perusahaan. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Thank you for attention. Kresna Resmita Bagaskara. Terima kasih.